sampai sekarang alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ridho dari beliau sang mursyid masih tegak berdiri sebagai organisasi pengabdi kepada Allah, Rasulullah, kepada Siddiqiyah, kepada mursyid dan kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi OPSID itu adalah organisasi tasawuf, organisasi kepemudaan di lingkungan Thariqat Siddiqiyah yang bernafaskan tasawuf, bukan bernafaskan selain tasawuf. Ini harus digarisbawahi biar kita bisa memahami lebih jauh soal OPSID. Jadi organisasinya wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku semua yang kami cintai dan kami hormati, kepada bapak-bapak wali talqin yang kami hormati, pertama syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat beliau sang maha guru kita Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Keempat kalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi di pusat, di pesantren Majma' Al-Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Siddiqiyah Indonesia, tepatnya di gedung yang baru di Tasyakuri, yaitu gedung ORSID, yang mana pada malam hari ini kita bersilaturahmi untuk mentasyakuri Maulidin Nabi Muhammad SAW dan mentasyakuri peristiwa besar bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekanku semua yang saya cintai, organisasi pemuda Siddiqiyah ini mulai dibentuk oleh beliau Mursyid Thariqat Siddiqiyah pada tahun 2002. Saat itu saya diutus oleh beliau Syekh Mutarullah Al-Mujtaba untuk mengumpulkan para pemuda Siddiqiyah. Jadi kalau pemuda Siddiqiyah ini sudah banyak di generasi sebelumnya, para murid Thariqat Siddiqiyah itu sudah banyak. Namun
masih belum memiliki suatu organisasi. Nah, pada saat tahun 2002 tersebut, saya ditimbali oleh beliau, diberikan suatu tugas besar yang mana sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Saya diutus untuk mengumpulkan para pemuda Siddiqiyah seluruh Indonesia. Padahal saat itu, seingat saya dulu saya belum lulus dari Mangkosid. Jadi saya masih sekolah di Mangkosid. Ya, sedangkan Mangkosid itu kan pendidikan jenjang final di pendidikan tarbiyah hifdzul ghulam wal banat. Jadi saat itu beliau dawuh, kumpulno para pemuda Siddiqiyah di seluruh Indonesia. Waduh. Nah, sedangkan saya ini jarang kemana-mana, ya harus mengumpulkan para pemuda Siddiqiyah ini yang tersebar di macam-macam daerah. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ridho dari Sang Maha Guru, terwujudlah yang namanya wadah organisasi kepemudaan bernama Organisasi Pemuda Siddiqiyah. Singkat sejarah, ternyata keberadaan OPSID diadakan, diciptakan, dibentuk oleh beliau, yang mana saya ditugasi untuk menjadi operator. Saya ditugasi untuk menjadi operator dan memimpin secara langsung organisasi pemuda Siddiqiyah ini. Ternyata organisasi pemuda Siddiqiyah disiapkan oleh beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah untuk melakukan banyak hal besar yang meliputi urusan dari mulai urusan internal di dalam Siddiqiyah dan urusan-urusan yang lebih global, yaitu urusan bangsa dan negara. Pada tahun 2012 OPSID mulai mengukir sejarah baru di dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara dengan melaksanakan suatu perjuangan, kalau boleh dibilang saat itu adalah mission impossible. Bukan possible mission, tapi mission impossible. Suatu misi yang hampir dikatakan nggak mungkin untuk dilakukan suatu organisasi yang masih bayi. Lagi masih umur berapa? Kalau 2002 berapa tahun itu? 10 tahun ya. Jadi 10 tahun kan masih SD. Tapi diberikan tugas oleh Sang Mursyid untuk melakukan suatu tugas yang hampir dikatakan enggak mungkin bagi nalar kita. Apa itu? Membuat rumah layak huni sejumlah 30 unit secara serempak di satu kota. Kalau biasanya bangun rumah layak huni kan bareng-bareng, jadi lintas organisasi yang tersebar di seluruh daerah, gitu kan.
Ini enggak, satu organisasi, satu titik dengan jumlah yang begitu banyak. Yang harus selesai selama 40 hari. Loh, kayak bangun candi. Pertanyaannya saat itu, sumber dananya dari mana? Terus tenaganya bagaimana? Saat itu belum ada sumber dana yang cukup. Kalau boleh dibilang. Tapi dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ridho dari Sang Guru, semua itu bisa terwujud seperti halnya keajaiban yang terjadi sekejap mata. 30 unit rumah layak huni di Jombang. Dengan gemilang bisa diwujudkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah akan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, jadi saat itu dalam rangka mentasyakuri Sumpah Pemuda, nggak tahu kok berapa itu, lupa saya, tahun 2012. Nggak perlu mikir panjang, nggak perlu mikir teori, nggak perlu mikir yang aneh-aneh, dan nggak perlu mikir yang rumit-rumit. Itu ciri khasnya OPSID. Kalau sudah untuk urusan Mission Impossible biasanya tambah semarak. Jadi tambah angel tambah semangat, tambah angel gak tambah ngelukro. Begitu OPSID itu, alhamdulillah. Jadi OPSID itu punya ciri khas. Kalau pekerjaannya tambah sulit, biasanya tambah gampang marine. Tapi nek pekerjaannya biasa, biasanya lemot. Sawi. Gak mari-mari. Nah, itu. Tapi nek sing wangel-angel biasanya cepet mari biasanya. Makanya sing enak golek sing abot-abot ae ya. Ya. Ngusungi watu sak piturute ya, itu. Oh, itu. Mengapa demikian? Karena OPSID itu boleh dibilang adalah organisasi bemper. Organisasi bemper itu ya jangan berharap enak. Ya. Jangan berharap manja-manja di dalam OPSID ya. Apa meneh romantis-romantisan ya. Ini ngomong romantis-romantisan biasanya sing gurung rabi biasanya protes. Mas dereng payu-payu, nggih gampang wis. Sampeyan mancul dhisik ngulak payu. Jadi kalau di OPSID itu harus mau macul. Nah, itu. Jadi kalau enggak mau macul namanya bukan OPSID. Nah, itu. Macul. Istilahnya dari awal itu memang blueprintnya, cetakane ya, matrasi OPSID itu dibentuk oleh mursyid ya, itu memang untuk sebagai organisasi garda terdepan. Karena pemuda, nek sing wis tuwek ya gak mungkin didaleng ngarep. Soale cek enom. Mbah Sio saiki wis umur 40 munggah ya pancet ae cek enom ya. Iya. Enom kan jiwanya ya. Perkara jasate umur baote wis akeh sing lodok ya. Ya kayak Bapak Wali Talkin yang di depan ini. Ini ya pemuda ini. Tapi umur baote wis akeh sing koklok. Ya.
Tapi kan mesin itu kan ada di dalam, ya kan? Mana ada mobil itu mesinnya di luar, kan nggak ada, ya kan? Nah iya ya. Cuman Bapak Wali Talkin ini sedikit saya protes. Nggak bisa membedakan pertemuannya arek enom ambek wong tuwek. Lha sing liyane nggawe biru-biru jaketan nggo ganteng-ganteng. Batikan itu kan. Wes. Apa wis cek isin ya. Isis ta isin. Oh, ya isis campur isin. Ya. Ya, kan ini Bapak Wali Talkin kan masih muda, ya kan? Masih muda-muda. Ini paling kelahiran tahun 70 lah. Ini Cak Pandi, Pak Hoirul ya, Pak Ali ya. 81. Oh. Lah kok dikorupsi. Nah, ini masih Indra, ini kan juga masih muda ini juga. Sama, ya. Tapi wis akeh wani. Jenom tapi wis akeh wani. Jadi Opsit itu dari tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ridho dari beliau Sang Mursyid masih tegak berdiri sebagai organisasi pengabdi kepada Allah, Rasulullah, kepada Siddiqiyah, kepada Mursyid dan kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Opsit itu adalah organisasi tasawuf. Organisasi kepemudaan di lingkungan Thariqat Siddiqiyah yang bernafaskan tasawuf. Bukan bernafaskan selain tasawuf. Ini harus digarisbawahi biar kita bisa memahami lebih jauh soal Opsit. Jadi organisasi